Jadi ini udah sekaligus berbicara antara pembiayaan dari aspek pembelian bibit, makanan, penjualan, sekaligus eksternal, faktor eksternal. Eksternal itu bisa dari binatang-binatang, bisa eksternal itu penjualan juga eksternal nih sebetulnya. Tapi faktor eksternal dari pengertian marketing kita bahkan banyak yang pada mau nanti Pak kalau ada polling saya pada ninggal alamat. Ya sekarang ini kemungkinan akan kita naikkan karena sekarang biaya pakan pada ini ya. Sekarang itu kalau di sini kita penjualan kita kasih harga 22-23 di sini. Ada yang 22.000 per kilo, ada yang 23.000 per kilo. Kalau yang jual lagi, tapi sekarang kan di pasar udah 30.000 penjual. Jadi yang menjual tuh ya dia lebih gede dapatnya. Apalagi sudah 4 hal udah kita rangkum semuanya aja. Terus sama ini Pak, kalau dari rantai nilainya sendiri itu gimana Pak? Kayak Bapak nih dari pengadaan bibitnya itu dari siapa, terus sampai ke customernya itu seperti apa? Oh ya, kalau kita dari rantai pasok, kita biasanya kita kerjasama dengan pembibitan. Kalau misalnya dia sudah ukuran berapa mau kita langsung kita kontak, tolong dikirim gitu ya. Jadi langsung kita serba online juga sih sekarang. Jadi dari sana dikirim ke sini Pak? Iya, dikirim ke sini. Saya faktor usia, saya nggak begitu leluasa untuk ambil sendiri gitu. Juga ini panen juga gitu, diambil ke sini gitu. Tapi kalau yang yang banyak teman-teman ada yang pengepul gitu, ada pengepul di dalam pantai besar. Kalau kita kan pantainya kecil lah, kita itu paling hanya ya 5.000 ekor, 6.000 ekor. Kalau itu kan bisa sampai 30.000 ekor, sehingga bisa piara orang, bisa ini karyawan. Kalau itu pasti menggunakan alternatif makanan alternatif tadi, sehingga kalau ada potensi margin 75% itu bisa dibagi antara yang bekerja dengan yang kita yang ngelola. Tapi kalau pakai pelet itu memang harus yang skala besar, yang ratusan ribu ekor gitu. Kalau kita ya pedagang-pedagang kecil itulah ya, dia harian bisa ngambil 10 kilo, bisa ngambil 5 kilo gitu, sehingga dia dari pengepul bisa menghemat sekitar 3.000 per kilo kan. Bagi pedagang kan lumayan per kilo, beda 3.000 gitu. Jadi rantai pasoknya harus kita kerjasama dengan pembibitan. Terus ini juga memang langsung, misal dari Bapak kan langsung di gede ya? Iya. Langsung ke pedagang atau customer akhir gitu ya? Iya. Kita nggak ke pengepul. Kalau pengepul lebih murah biasanya. Pengepul kalau kita jual 23 biasanya dia 21 pengepul. Sehingga pengepul itu biasanya dia punya pedagang-pedagang di pasar. Resikonya kalau pengepul itu ya ada di tengah jalan ada yang mati gitu. Kalau kita yang langsung bibit juga kita didatangkan, makan juga kita didatangkan juga. Khusus itu kita kerjasama dengan pemotongan ayam, itu khususnya baru bawa ke sini kita kasih makan, masih fresh lah ya, masih segar gitu. Nah, selain pengunjung langsung datang ke sini, ada yang datang? Itu yang itu ada yang pedagang kecil tadi yang yang minta kayak tadi sekilo itu 6 kilo sehari gitu ya. Ini nanti kalau habis dia bilang lagi kirim 6 kilo gitu ya, gitu untuk pedagang kecil. Kalau panen memang
Enggak itu ya Pak, tergantung permintaan mau ukuran berapa gitu. Kita strateginya panen karena kita itu suppliernya kecil-kecil gitu, kita harapkan setiap saat ada, sehingga bibit itu tidak harus bareng kita masukin. Misalnya selang 2 minggu harus ada yang baru, sehingga nggak sampai kehabisan gitu. Satu itu. Kedua, kalau yang kayak pedagang-pedagang itu, karena di sini itu yang pengecernya ada 2. Kalau yang itu kelasnya dia, kalau ini 3 kintal macam itu kan, jadi dia pengepul. Nah kebetulan Wawan dapat yang pengusaha ketengan. Kalau akan beda jawabannya kalau yang pengusaha yang punya karyawan segala itu, dan skalanya besar. Dia sekali ngirim itu ya 3 kintal bisa gitu. Itu pun ritmenya harus 2 minggu sekali panen. Makanya biasanya itu juga kalau ngambil bibit ya 20.000 ekor gitu.